Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi etika dengan topik etika dari sisi ilmu pengetahuan. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas etika dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi dari sisi ilmu pengetahuan, etika itu sama artinya dengan filsafat moral. Jadi kemarin kita sudah berbicara etika itu sebagai filsafat. Nah, sedangkan kalau dari sisi ilmu pengetahuan, ini etika itu sama dengan filsafat moral. Artinya apa? Etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau menyelidiki perilaku moral. Di samping itu, etika juga memperhatikan dan mempertimbangkan perilaku manusia dalam mengambil keputusan moral dan juga mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas hukum, menentukan kebenaran atau kesalahan dari perilaku terhadap orang lain. Nah, jadi di dalam etika selaku ilmu pengetahuan, di sini ada beberapa hal bahwa etika itu nanti menyelidiki sebuah perilaku. Nah, perilaku ini nanti menjadi bahan pertimbangan di dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan yang berhubungan dengan moralitas. Jadi di sini nanti dengan ilmu pengetahuan tersebut, itu etika itu bisa memperoleh gambaran apakah perilaku tersebut merupakan perilaku yang benar atau perilaku yang salah. Nah, yang nanti secara objektif itu akan dihubungkan dengan hukum. Nah, ini adalah etika secara ilmu pengetahuan. Jadi nanti ketika hasil penyelidikan tersebut ternyata etika ini atau perilaku ini adalah perilaku yang salah, maka dia akan dikasih hukuman. Ini adalah etika secara ilmu pengetahuan. Nah, di sini benar atau tidaknya, salah atau benarnya suatu perbuatan atau perilaku di sini dikaitkan dengan akal budi individual. Jadi dikaitkan kalau ilmu pengetahuan itu nanti dikaitkan dengan akal menurut logika. Jadi logikanya bagaimana untuk perilaku tersebut. Perilaku ini bisa dibenarkan atau perilaku ini tidak bisa dibenarkan. Ini adalah etika menurut ilmu pengetahuan. Nah, di dalam etika menurut ilmu pengetahuan, di sini ada nanti etika secara umum dan etika secara khusus. Nah, etika secara umum di sini membahas prinsip-prinsip moral dasar atau yang menjadi dasar dari moral. Nah, biasanya kalau etika umum ini mengarahnya adalah kepada sesuatu hal yang diyakini oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Jadi prinsip-prinsip dasar perilaku yang diterapkan dalam etika umum ini mengarah kepada yang semua, tidak hanya 1, 2, 3 orang, tetapi diyakini oleh semua individu, baik mungkin tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia,
itu mengakui bahwa ini adalah salah. Nah, contohnya adalah masalah pencurian. Nah, ini adalah sesuatu hal yang diakui oleh seluruh dunia adalah suatu hal yang salah. Termasuk kesusilaan. Ya, yang namanya memperkosa itu adalah sesuatu hal yang salah di seluruh dunia. Ini adalah juga merupakan etika secara umum. Nah, sedangkan etika di dalam ilmu pengetahuan juga ada yang disebut dengan etika khusus. Nah, etika khusus ini menerapkan prinsip-prinsip dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Jadi, dalam kehidupan manusia itu ada banyak bidang. Nah, dari bidang-bidang tersebut, ini bisa dibentuk atau dibuatkan etika yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di bidang tersebut. Saya ambil contoh. Misalkan etika di bidang kesehatan. Nah, ketika penerapan etika di bidang kesehatan ini pasti akan berbeda penerapannya ketika etika ini diterapkan di bidang lain. Saya ambil contoh lagi misalkan di bidang promosi. Nah, atau promosi itu marketing ya, di bidang marketing. Kita bandingkan adalah etika di bidang marketing sama etika di bidang kesehatan. Saya ambil contoh misalkan adalah penerapan diskon. Nah, diskon di dalam marketing itu adalah dianggap sesuatu hal yang beretika. Tapi belum tentu penerapan diskon di dalam marketing ini bisa diterapkan di bidang kesehatan. Dan itu bisa dianggap sesuatu beretika. Ini belum tentu. Saya ambil contoh di bidang marketing misalkan ya, beli gadget itu dapat bonus. Nah, beli gadget, beli smartphone, dapat bonus. MMC, dapat bonus. Screen guard, dapat bonus. Casing. Ini hal yang wajar. Hal yang wajar. Dan kita sering menjumpai juga beli satu, gratis satu. Ini adalah di marketing. Beretika sekali. Nah, sekarang coba kita terapkan di bidang kesehatan. Apakah ini mengarah ke etika atau tidak? Kita ambil contoh yang sama, misalkan. Tadi ya, beli satu, gratis satu. Sekarang kita terapkan. Operasi sekali, gratis operasi yang kedua. Apa ada yang mau kan kita? Tidak ada yang mau. Maka ini termasuk operasi sekali, gratis operasi berikutnya. Ini adalah sesuatu yang tidak beretika di bidang kesehatan. Ini contohnya seperti itu. Beli obat, gratis obat. Nah, ini juga sesuatu hal yang tidak beretika. Belum tentu beretika di bidang kesehatan. Tapi kalau di bidang marketing gimana? Di bidang marketing ini sesuatu hal yang wajar. Etika khusus nanti ini masih dibagi menjadi etika individual, di mana kalau etika individual ini memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial. Nah, kalau berbicara etika sosial di sini membicarakan tentang kewajiban manusia menjadi anggota umat manusia atau menjadi anggota suatu kelompok atau suatu organisasi. Jadi nanti di dalam etika khusus ini ada etika individu, ada etika sosial. Kalau berbicara etika individu berarti di situ berbicaranya adalah tentang diri sendiri. Bagaimana diri sendiri itu mencukupi kebutuhannya. Sedangkan kalau etika sosial, bagaimana interaksi antara individu tadi
dengan lingkungan sekitar atau lingkungan sosial. Ini adalah etika sosial. Nah, jadi di sini kalau kemarin yang di lingkaran kemarin, ya, kemarin kita sudah membahas di sini di filsafat ini. Nah, maka etika ilmu pengetahuan ini di sini yang meliputi ini. Ada filsafatnya. Nah, maka etika yang bersumber atau beranah di ilmu pengetahuan di sini ada filosofinya juga. Berarti ada kajian-kajian ilmiah yang mengarah kepada logika-logika yang bisa ditangkap oleh manusia. Nah, ini skemanya tadi. Ini etika individu, ada etika sosial. Nah, nanti etika sosial di sini, ini karena kalau individu tidak perlu kita bahas karena bagaimana mencukupi kebutuhan individu tersebut. Nah, di sini yang menarik adalah etika sosial. Karena di sini nanti berhubungan dengan etika sesama. Berarti di sini hubungan manusia secara sederajat, ya. Sederajat itu sama-sama manusia dengan kebutuhan yang sama, itu adalah sederajat. Etika di dalam keluarga. Ya. Kemudian ada etika profesi. Nah, profesi ini berhubungan dengan dunia kerja. Kemudian ada etika politik, etika masyarakat. Etika masyarakat itu berarti kehidupan kita di dalam masyarakat. Jadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini istilahnya seperti itu. Jadi kalau berbicara etika masyarakat, di situ kita melihat apa yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Kemudian etika ideologi. Berbicara ideologi berarti berbicara tentang keyakinan atau agama. Nah, di dalam etika profesi ini contohnya adalah etika hukum, etika di bidang biomedis atau medis, dan etika yang lain-lain yang berhubungan dengan profesi. Jadi masing-masing profesi ini ada etikanya. Nah, di dalam etika umum, ini mengajarkan tentang kondisi-kondisi dasar. Bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam etika umum di sini ini adalah kondisi-kondisi dasar sebagaimana seharusnya manusia itu bertindak secara etis. Di mana di sini yang menjadi pegangan atau tolak ukurnya adalah dianalogikan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian-pengertian umum tersebut. Berarti secara umum manusia itu paham atas kondisi tersebut. Jadi baik, misalkan contoh di Indonesia, baik orang yang berada di Sabang maupun sampai orang yang ada di Merauke ini paham atas etika tersebut. Ya, jadi contoh etika umum misalkan ya berbicara. Baik dari Sabang sampai Merauke yang namanya berbicara dengan orang yang lebih tua itu harus memelankan suara, merendahkan intonasi. Ini adalah etika-etika secara umum. Termasuk juga apa? Etika yang berkembang secara umum yang ini diyakini dan bisa difahami dengan logika-logika adalah misalkan contoh kita naik kendaraan umum, naik bis.
atau naik kereta. Misalkan kita posisinya duduk, kemudian ada ibu yang hamil, berdiri. Nah, ini etika yang secara umum yang berkembang yang dipahami oleh seluruh masyarakat adalah bahwa yang namanya ibu hamil itu berat, lelah. Maka ketika ada ibu hamil berdiri di dekat kita, maka sebaiknya apa? Mereka dipersilahkan duduk, kita yang berdiri. Ini adalah etika-etika yang difahami secara umum dan berkembang, dan itu masuk logika di dalam manusia. Ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun berkembang seperti itu. Maka kalau ketemu orang yang misalkan dia duduk, kemudian ada ibu hamil berdiri, nah ini kok dia tidak merespon sama sekali, ini dikatakan orang tersebut tidak memiliki etika. Ini adalah gambaran etika secara umum. Nah, etika khusus ini penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Ya, jadi dikelompokkan di bidang-bidang tertentu. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Jadi di sini penerapannya ini bisa bentuknya adalah bagaimana seseorang itu bersikap atau bertindak terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh profesinya. Jadi seperti apa, sejauh apa dia itu bertindak. Nah, dan di sini etika yang dikembangkan ini dilandasi dengan etika moral. Penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Jadi di dalam etika profesi ini selain berhubungan dengan profesinya itu, mau tidak mau, ini di dalam etika khusus ini tidak hanya masalah misalkan di bidang profesinya itu atau di bidang itu, tetapi bisa juga berhubungan dengan sesama. Karena apa? Di dalam etika khusus ini menerangkan bahwa manusia tersebut hidup di dalam lingkungan di mana lingkungan tersebut ada orang lain. Jadi mau tidak mau dia itu harus memiliki etika dengan orang-orang tersebut. Dia tidak bisa cuma misalkan ya, ini sudah sesuai prinsip profesi. Ya, prinsip profesi sudah sesuai, tetapi tidak memperhatikan sesama ya kita tidak bisa. Jadi kalau prinsip profesi adalah misalkan contoh di dalam ekonomi, itu bersaing secara fair kan itu. Bersaing secara fair, secara wajar kan itu. Itu di dalam pasar seperti itu. Tetapi kalau misalkan ini adalah sama-sama misalkan marketing A sama marketing B di sini satu perusahaan, ya ini kita juga harus saling toleransi. Kan itu. Jadi tidak berebut sesama teman seprofesi, sekantor, ini tidak bisa. Jadi di dalam etika khusus ini mengaturnya, ya kalau misalkan kita mau bersaing, kita mau berebut ya dengan pesaing kita, pesaing perusahaan. Pesaing perusahaan itu siapa kan gitu. Ini baru bisa kita pahami etika tersebut. Baru bisa dibenarkan etika tersebut. Kalau bersaing dengan teman-teman satu kantor ini tidak dibenarkan. Nah, tadi disebutkan etika khusus itu ada individu, ada sosial. Di mana kalau individu di situ menyangkut kewajiban sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu etika yang sulit dilihat atau di suatu komentari adalah etika individu. Sebenarnya kita ini kadang-kadang itu paham untuk masalah etika individu, tetapi kita itu tidak mau memahami tentang etika individu. Contoh, etika individu adalah
Kita lapar, ya makan. Kan gitu. Kecuali kalau kita sedang berpuasa. Kalau kita lapar ya kita makan. Ketika kita bilang, ah nanti dulu ah makannya, nanti makan bisa. Akhirnya makan siang kita tidak makan siang. Padahal kita biasanya makan siang ini. Ini termasuk kita tidak beretika terhadap diri kita sendiri. Nah ini sering kali etika individu ini terabaikan. Yang paling sering terabaikan. Nah, karena di sini termasuk menyangkut kewajiban-kewajiban manusia terhadap dirinya. Termasuk yang sering terabaikan adalah masalah agama. Manusia itu membutuhkan agama, manusia itu membutuhkan ibadah. Jadi ketika manusia itu mengabaikan masalah agama, kan itu, atau istilahnya agama itu cuma di masjid, di gereja, di kelenteng dan sebagainya, ini kita termasuk melanggar etika individu. Karena kita itu membutuhkan agama. Dan agama ini harus dibawa kemanapun kita pergi. Kemanapun kita berada. Kita harus memahami itu. Maka ketika agama menuntunkan kita untuk melakukan suatu kegiatan, suatu tindakan, suatu ibadah, suatu kewajiban, ya kita harus menjalankan. Ketika kita menunda, maka kita termasuk orang yang tidak beretika. Nah, ini etika sosial mengenai sikap dan kewajiban perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Tadi sudah saya jelaskan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka di sini manusia sebagai etika sosial itu harus memahami budaya-budaya yang berkembang di masyarakat itu apa, kan itu. Budaya yang berkembang di masyarakat itu apa, dan dia harus mulai memahami dan menyesuaikan dengan budaya-budaya yang berkembang di masyarakat tersebut. Jangan sampai budaya tersebut kita langgar, kan gitu. Jangan sampai budaya tersebut kita langgar. Nah, kalau kita langgar gimana? Kalau kita langgar, maka kita termasuk orang yang tidak beretika. Kemudian di sini, etika sosial itu meliputi bidang-bidang antara di sini sesama, terhadap sesama, keluarga, profesi, politik, lingkungan, ideologi, dan organisasi. Dari sistematika ini, etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang merupakan produk dari etika sosial. Kenapa etika profesi ini dikatakan merupakan suatu etika yang khusus? Karena tadi seperti saya katakan, di dalam etika ini tidak bisa istilahnya digunakan oleh bidang-bidang yang lain kecuali di profesi tersebut. Jadi harus digunakannya cuma di profesi tersebut, tidak bisa di profesi yang lain. Nah, tidak bisa di profesi yang lain. Jadi ketika sudah diterapkan di bidang tersebut, maka harus melaksanakannya, kan gitu. Sekarang kita ambil contohnya dari etika sosial tadi, beberapa yang penting, yang sering kita hadapi dan mungkin kita akan hadapi terus-menerus. Yang pertama adalah etika profesi. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam satu lingkup profesi serta bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat yang menggunakan jasa profesi tersebut. Nah, profesional itu bagaimana? Profesional itu adalah sesuai dengan kemampuan dia, kan gitu. Itu namanya profesional. Kalau tidak sesuai dengan kemampuan itu namanya tidak profesional, kan gitu. Makanya yang namanya profesional itu adalah sesuai dengan kapasitas dia, kemampuan dia apa, kan gitu. Ini harus diperhatikan.
Sehingga apa? Orang yang menggunakan jasa profesi kita itu bisa terpuaskan, bisa terpenuhi harapan-harapan yang dibutuhkan oleh mereka atas profesi kita. Nih, jadi istilahnya kalau kita pernah lihat sesama biskota dilarang saling mendahului. Ini adalah etika di dalam profesi. Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukannya dari segi tuntutan pekerjaannya. Nah, jadi dengan etika profesi tersebut kita bisa mengharapkan itu nanti orang-orang yang profesional itu bisa melakukan tugas itu secara yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Dengan menggunakan etika profesi ini, pertanggungjawabannya itu menjadi lebih jelas. Beda kalau tidak menggunakan etika profesi, pertanggungjawabannya menjadi semu. Karena apa? Karena tiap orang itu nanti berjalan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, menurut Kaiser, etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Jadi di sini titik beratnya adalah memberikan pelayanan secara profesional. Itu adalah yang namanya etika profesi. Jadi dia memberikan pelayanan secara profesional. Di mana profesionalismenya? Tertib, dengan penuh keahlian, dan yang utama adalah dia dalam rangka menunaikan kewajiban terhadap masyarakat. Ini adalah pengertian etika profesi menurut Kaiser. Ini. Jadi di sini kalau kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak bisa memuaskan, maka kita termasuk tidak beretika. Menurut Anang Usman, etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Jadi di sini di dalam etika profesi menurut Usman, nah, Anang Usman di sini sikap hidup di dalam memenuhi kebutuhan pelayanan profesional. Nah ini, jadi di sini kita di dalam pelayanan juga ditekankan pada profesional. Profesional di sini bagaimana dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan. Jadi ahli di dalam melayani dalam rangka kewajiban kepada masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkan disertai refleksi. Jadi di sini tidak hanya sekedar kita itu bisa melayani, bagaimana klien-klien kita itu yang kita layani tersebut itu menjadi puas dan terpuaskan terhadap apa yang telah kita berikan kepada konsumen dalam bentuk layanan-layanan yang distandarkan. Jadi di sini kita ketika berbicara etika profesi ini jangan sampai etika yang kita atau perilaku yang kita berikan kepada masyarakat di dalam melayani
Ini tidak bisa memuaskan konsumen kita, tidak bisa memuaskan klien kita, sehingga apa? Tidak bisa memberikan suatu refleksi atas terpuaskannya kebutuhan konsumen tersebut. Berikutnya adalah prinsip-prinsip etika profesi. Yang pertama, bahwa etika di dalam profesi harus memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Juga tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Jadi, prinsip etika di dalam profesi adalah harus apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan dari sisi pelaksanaan pekerjaan dan dipertanggungjawabkan dari sisi dampak dari aktivitas profesi yang kita lakukan terhadap masyarakat sekitar kita. Lalu yang kedua adalah prinsip etika profesi harus memiliki keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Prinsip keadilan adalah kita harus di dalam menjalankan profesi harus memperhatikan siapa saja yang bekerja dengan kita, kemudian hak-hak apa saja yang melekat terhadap orang-orang yang bekerja dengan kita tersebut. Kita tidak boleh mengesampingkan hak-hak atas apa yang seharusnya diperoleh oleh orang-orang sekitar kita yang membantu terwujudnya pekerjaan profesi kita. Yang ketiga adalah prinsip etika di dalam profesi adalah otonom. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi prinsip etika di dalam profesi di sini bahwa setiap manusia ketika dia menjalankan profesinya itu adalah otonom, di mana dia bebas mengeksplorasi profesionalismenya di dalam menerapkan semua yang harus dia lakukan selama berada di dalam koridor-koridor profesi yang dia geluti. Lalu prinsip yang berikutnya, prinsip yang keempat adalah prinsip etika di dalam profesi adalah prinsip kompetensi. Di mana di dalam melaksanakan pekerjaan itu sesuai jasa profesionalismenya, kemudian kompetensinya dan ketekunannya. Jadi di dalam prinsip etika di dalam profesi ini mengandung prinsip kompetensi. Artinya kita bekerja sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Jangan sampai kompetensi A bekerja di profesi B, kompetensi B bekerja di profesi A. Prinsip etika yang kelima di dalam etika profesi adalah prinsip perilaku profesional. Perilaku profesional adalah konsisten dengan reputasi profesi. Jadi di dalam orang bekerja sesuai dengan profesinya, ini harus memperhatikan reputasi atas profesi yang dia kerjakan. Jadi jangan sampai gara-gara pekerjaan yang kita lakukan menimbulkan reputasi atas profesi kita itu menjadi buruk. Prinsip etika profesi yang berikutnya adalah prinsip kerahasiaan. Di mana di dalam prinsip kerahasiaan ini kita selaku profesi harus menghormati kerahasiaan informasi. Jadi setiap profesi yang digeluti oleh seseorang pasti ada informasi-informasi yang bersifat rahasia
Dan kalau itu ada, maka tidak boleh terekspos ke dunia luar. Demikianlah pembahasan materi etika dengan topik etika dari sisi ilmu pengetahuan. Kita bertemu pada video berikutnya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.